Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoino, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Banyak orang kemudian berubah setelah hidupnya diberkati. Nah, kalau berubahnya ke arah yang positif, ke arah yang baik, otomatis itu hal yang sudah seharusnya, hal yang luar biasa. Tetapi persoalannya seringkali berubahnya justru ke arah negatif. Setelah diberkati jadi sombong, setelah diberkati jauh dari Tuhan, setelah diberkati lupa diri, setelah diberkati akhirnya tidak lagi mau melayani Tuhan. Nah, ini keliru. Nah, saya pelajari kenapa kok orang bisa berubah ke arah yang negatif padahal setelah hidupnya diberkati. Saya pelajari karena cenderung tidak menyadari bahwa yang pertama pada dasarnya berkat itu datang dari Tuhan. Ada banyak orang ketika dia diberkati, dia pikir karena dia mampu, dia hebat, dia pintar, dia berpengalaman, makanya dia diberkati, makanya dia sukses. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, siapapun kita harus kembali menyadari bahwa dasarnya berkat itu datangnya dari Tuhan. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, kata Alkitab. Susah payah tidak bisa menambahinya. Nah, sehingga kalau kita lihat orang tuh berubah setelah hidupnya diberkati, ini cenderung tidak menyadari bahwa pada dasarnya berkat itu datangnya dari Tuhan. Yang kedua saya pelajari, orang bisa berubah ke arah yang negatif setelah hidupnya diberkati karena cenderung tidak menyadari bahwa makin diberkati sebetulnya kita harusnya makin setia. Karena berkat itu bukan hanya sekedar anugerah, tetapi juga di dalamnya ada unsur tanggung jawab. Bahwa setelah kita diberkati, Tuhan mau kita lebih setia, kita lebih melekat pada Tuhan, kita lebih bersandar kepada Tuhan. Dan jika itu terjadi, maka apa yang terjadi? Berkat kita akan mengalir lebih dahsyat lagi. Karena Alkitab bilang kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan memberkati kita dalam perkara yang lebih besar. Tetapi kalau diberkati hal kecil saja kita langsung tidak setia, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita kehilangan target Tuhan selanjutnya untuk mendapat yang lebih besar dan lebih besar lagi. Yang ketiga saya pelajari, orang kok berubah ke arah negatif setelah hidupnya diberkati, maka pasti dia cenderung tidak menyadari bahwa kita harus pakai segala berkat kita ini untuk memberkati orang lain. Karena berkat bukan tujuan akhir dari Tuhan buat kita. Berkat itu hanya alat, berkat itu hanya bejana, berkat itu hanya sarana yang Tuhan sediakan buat kita supaya hidup kita bisa menjadi berkat buat orang lain, sehingga orang lain melihat hidup saudara dan memuliakan Bapa yang di sorga. Haleluya. Yang keempat saya pelajari, orang hidupnya berubah ke arah negatif setelah hidupnya diberkati karena cenderung tidak menyadari bahwa jika kita berubah ke arah negatif setelah saya diberkati, maka segala berkat itu dapat diambil dari hidup saya. Ini yang kadang-kadang kita nggak menyadari, bahwa Tuhan mau kita tambah rendah hati, Tuhan mau kita tambah setia, Tuhan mau kita tambah sungguh-sungguh. Tetapi kalau kita justru lupa diri setelah kita diberkati, maka Tuhan yang memberkati kita juga Tuhan yang berkuasa untuk mengangkat segala berkat yang sudah dipercayakan buat kita. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah setelah kita sukses, setelah kita diberkati, kita makin dekat dengan Tuhan, maka kita akan melihat segala berkat makin dicurahkan dalam hidup kita, dan kita makin melihat segala kedahsyatan Tuhan nyata dalam keseharian kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini
kita sedang membahas tentang setelah kokoh. Nah ini dia, setelah kita makin kokoh, setelah kita makin sukses, setelah kita makin diberkati, apa langkah kita? Kalau langkah kita makin dekat sama Tuhan itu pasti baik. Kalau langkah kita makin bersandar pada Tuhan itu luar biasa. Kalau langkah kita makin setia kepada Tuhan, maka kita juga akan melihat campur tangan Tuhan makin dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program kali ini, dalam pembahasan kita tentang setelah kokoh, kita mau sama-sama belajar dari 2 Raja-Raja pasal 14, 2 Raja-Raja pasal 14, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. 2 Raja-Raja pasal 14, ayat pertama sampai ayat yang ke-7, di bawah judul perikop Amasya Raja Yehuda. 2 Raja-Raja pasal 14, ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Dalam tahun kedua zaman Yoas bin Yoahas Raja Israel, Amasya anak Yoas Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya bukan seperti Daud bapa leluhurnya. Ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnya pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja itu ayahnya. Tetapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus dihukum mati karena dosa-dosanya sendiri. Ayat 7, ia mengalahkan Edom di lembah Asin, 10.000 orang banyaknya, dan merebut Sela dalam peperangan itu. Lalu dinamainya lah kota itu Yoktel. Begitulah sampai hari ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lihat ayat yang kelima. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnya lah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang setelah kokoh, setelah kuat, setelah sukses, setelah diberkati, langsung bisa berubah. Kalau berubahnya ke arah positif itu pasti baik, tetapi kalau berubahnya ke arah negatif, ini yang Tuhan tidak berkenan. Nah pertanyaannya, kenapa kok seorang bisa berubah ke arah negatif setelah diberkati? Yang pertama saya pelajari, karena tidak menyadari kuasa dan kasih Tuhan buat hidupnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang kalau tidak menyadari kuasa Tuhan, tidak menyadari kasih Tuhan, maka dia akan pakai berkat itu untuk seenaknya, kepentingan dirinya sendiri. Dan itu yang setan mau hembuskan dalam pikiran kita. Setelah kita sukses, setelah kita berhasil, setelah kita kokoh, setelah kita diberkati, maka setan akan berbisik kepada kita, semuanya ini kan karena kerja keras kamu, semuanya ini kan karena kemampuan kamu, semua ini kan karena kehebatan kamu. Karena pada dasarnya setan tidak mau kita mengakui bahwa segala yang kita punya, segala yang berhasil kita raih, datangnya dari kasih dan kuasa Tuhan. Karena orang kalau dia menyadari kasih dan kuasa Tuhan, dia pasti menjauh dari setan, dia takut berbuat dosa, dia pasti melekat kepada Tuhan, dia pasti hidup dekat dengan firman Tuhan. Karena itu setan pengen sekali supaya kita tidak menyadari kuasa dan kasih Tuhan, sehingga kita pikir kemampuan kita, kehebatan kita, pengalaman kita yang menjadikan segala keberhasilan dan semua berkat ini. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, jika saudara hari-hari ini menyadari keberhasilan, sukses, dan berkat sedang mengalir dalam hidup saudara, sadarilah bahwa semuanya itu datang karena kasih dan kuasa Tuhan. Jangan sombong dan berpikir itu kekuatan, kemampuan saya sendiri. Karena orang yang berpikir ini kemampuan, kekuatan saya sendiri, pasti akan jatuh. Tetapi orang-orang yang menyadari kasih dan kuasa Tuhan akan terus bergerak, akan terus bertindak, dan akan terus berdiri tegak melihat campur tangan dan kuasa Tuhan yang sempurna. Haleluya. Jadi kenapa seorang bisa berubah karena negatif setelah hidupnya diberkati? Karena tidak menyadari kuasa dan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Yang kedua, karena kesombongannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setan senang menjadikan orang-orang sombong. Kenapa? Karena ketika kita sombong, kita akan memuliakan diri kita sendiri. Dengan meninggikan diri kita sendiri, kita sebetulnya sedang meninggikan setan. Kenapa? Karena saudaraku, diri kita sudah dikuasai oleh dosa. Tetapi dengan meninggikan Tuhan, kita sebenarnya menyalibkan daging kita, sehingga kita mengakui dosa tidak ada kuasanya lagi. Karena segala yang saya punya, segala yang saya
rebut. Segala yang saya dapatkan itu semata-matanya karena kasih karunia Tuhan. Orang yang rendah hati akan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Orang yang rendah hati tidak akan memuliakan diri sendiri. Orang yang rendah hati akan hidup bergaul dekat dengan Tuhan. Jadi saudaraku, kenapa ada banyak orang yang bisa berubah karena negatif setelah hidupnya diberkati? Yang pertama, karena tidak menyadari kuasa dan kasih Tuhan. Yang kedua, karena kesombongan pribadinya. Yang ketiga, karena jiwanya labil. Orang-orang dengan jiwa yang labil ini akan berubah setelah hidupnya diberkati. Karena dia akan berpikir, wah ini saya, mumpung saya sukses, mumpung saya diberkati, mumpung kerajaan saya sudah kokoh, saya bisa buat mau saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang kayak begini ini gak akan pernah mencapai puncak dalam kehidupannya. Karena orang kayak gini akan mundur, maju, jatuh, bangun terus menerus dalam hidupnya. Dan yang keempat, saya pelajari mengapa orang bisa berubah karena negatif setelah hidupnya diberkati. Karena tidak belajar setia. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, orang-orang kayak begini adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Kenapa? Karena tidak belajar untuk setia. Kita cuma bisa senang ketika kita tahu bahwa segala sesuatunya menyenangkan. Tetapi Tuhan mengajarkan kita setia, bahwa di balik segala sesuatunya kita harus mengandalkan Tuhan saja. Karena di balik kesetiaan ada kemuliaan, di balik kesetiaan ada kemenangan, dan di balik kesetiaan ada kuasa Tuhan yang menyempurnakan kita. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap yang sakit, siap yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh Tuhan sediakan. Secara khusus hamba doa buat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada, sehingga waktu mereka diberkati, waktu mereka sukses, waktu mereka makin kokoh dalam kehidupannya, mereka tidak berubah setia dari Tuhan, tetapi mereka justru makin dekat sama Tuhan, makin melekat sama Tuhan, makin mengandalkan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan.